Yuk, siapa? Pasti, Bu. Apa? Lempar bola kasti. Ya, siapa tadi tuh? Marisa, Bu. Siapa? Marisa. 10 MIPA? 10 MIPA 7. 7 ya, baik. Terus yang lain ada lagi yang memberikan contoh? Satu lagi? Lompat jauh. Lompat jauh, oke, iya benar. Kalau misalnya dia lompatnya itu ini ya, kayak melambung ya. Tadi 10 MIPA berapa? Siapa namanya? Kania, Bu, 10 MIPA 4. Oke, 10 ya, baik, udah bagus ya. Berarti pokoknya suatu lemparan atau mungkin gerakan yang mungkin bentuknya parabola atau melambung. Nah, itu juga termasuk gerak parabola. Nah, gerak parabola itu juga nama lainnya adalah gerak peluru, karena peluru juga gitu. Nah, lagi kita masuk, nah gerak parabola itu singkatnya, kalau Ibu sampaikan, gerak parabola itu intinya perpaduan antara GLB dan juga GLB. Nah, lintasannya berbentuk parabola. Jadi, kuncinya dalam pembelajaran kali ini, kalau misalnya kalian semua ingin paham gerak parabola itu seperti apa, maka Anda sekalian harus memiliki kemampuan dasar yang ada di GLB dan juga GLBB. Kalau misalnya kalian sudah paham bagaimana GLB, bagaimana GLBB yang sudah dijelaskan sama Bu Fitri dan juga Bu Yati, maka insya kalian akan bisa menjelaskan bagaimana atau mungkin menyelesaikan persoalan-persoalan terkait gerak parabola. Sampai di situ ya. Nah, nanti jika ada pertanyaan kita kasih sesi pertanyaannya. Lanjut dulu. Nah, di sini Ibu akan jelaskan sedikit kayak mana skemanya ini. Kan kalian sudah mendengarkan tuh video pembelajaran seperti apa. Nah, di sini tadi kalau misalnya mula-mula kalian misalnya melemparkan, kalian berada di titik A, ingin melemparkan sebuah bola seperti itu secara mungkin internet gerak parabola. Nah, tentu dengan kecepatan awal V0 tadi dan juga dengan sudut elevasi alfa. Nah, apa nih Bu V0X sama V0Y? Udah pada tahu kan? Dia diapakan? Kenapa ada V0X sama V0Y itu, Nak? Udah, Ibu jelasin dulu ya. Jadi karena dia diproyeksikan seperti itu. Ketika kalian melemparkan suatu bola dengan kecepatan awal V0 dan ada sudut elevasinya, maka dia akan diproyeksikan, dia akan memiliki kecepatan juga tinggi ya. B, titik B, titik C, D, dan E. Nah, kalau dia di titik C, nanti kita tahu dia semakin lama kecepatan dalam arah C-nya itu, nah itu sudah semakin kecil sehingga di titik tertinggi dia mencapai nilai 0 seperti itu. Tapi dalam arah kecepatan di X dia masih mempunyai kecepatan kayak gitu. Dan terus sampai ke bawah kembali lagi dia memiliki kecepatan yang maksimum. Dari awal dia maksimum sampai lama-lama mengecil kecepatannya karena berkurang kan seiring dengan jauh dari gravitasi menjauhi bumi seperti itu kan sampai 0, lalu kembali lagi dia memiliki kecepatan sehingga maksimum di titik terjatuhnya. Kayak gitu secara singkatnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah beberapa kesimpulannya seperti itu. Sudah elevasi alfa saat ditembakkan dan jelas ya. Di gerak parabola itu dia di sini itu ada sudah elevasinya di kecepatan awal. Lalu karena kecepatannya selalu menyinggung lintasan. Ya, bisa dengar sini dalam cara menggambar. Dalam arah sumbu X percepatannya itu tidak ada karena dia berada digolongkan sebagai GLB. X-nya adalah konstan dia terus. Dia memiliki di mana pun dia akan memiliki kecepatan yang konstan. Kalau dalam sumbu Y itu yang berubah tadi semakin kecil dia karena semakin dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi. Jadi itulah yang kita golongkan sebagai GLBB yang di dalam arah sumbu Y. Ada nama kakak sini, Fitri Parlin. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak, Nak, sebelum lanjut ke pengaplikasian rumus-rumusannya? Ada yang ingin ditanyakan dulu? Yuk, ada yang ingin ditanyakan, Bu, saya ingin bertanya, Bu. Siapa tuh? Billy. Iya, Bu. Apa tuh? Bu, yang tadi, Bu, yang Ibu jelaskan tadi itu saya kurang paham, Bu. Yang bagian mana? Semuanya? Enggak, yang sebelumnya tadi, Bu. Iya, yang maksudnya tuh yang semua gambar itu? Iya, Bu, yang ini, Bu. Gambar gerak parabola nih, Bu. Nah, gini ya. Coba ya, Ibu pelan-pelan
coba mula-mula dicontoh ya Bu, contohkan Billy. Ketika Billy berada di suatu titik, misalnya lagi di lapangan kayak gitu, ingin melempar bola kasti. Nah, ingin melempar bola kasti, coba bayangkan ya, semuanya pada bayangkan, nggak hanya untuk Billy aja. Nah, ketika Billy ingin melempar bola kasti dengan sudut tertentu kayak gitu kan, ada sudutnya tuh. Kalau kita melemparkan kayak gitu kan, kita melemparkan pasti dia ada sudutnya dengan sudut tertentu yang kita namakan alfa tadi. Contoh mungkin 30 derajat kalian ingin melemparkan sudut elevasinya kayak gitu kan, terhadap kalian sebelum mendatar kalian melemparkannya itu. Lalu dengan kecepatan, tentu kita beri kecepatan awal kalau ingin melempar, ya kan? Nah, jadi itulah di titik A ini dia akan memiliki kecepatan maksimum karena kan kalian masih mempunyai energi lah gitu istilahnya, ada di awal tadi itu tersimpan kecepatan awal yang maksimum untuk melemparkan si bolanya tadi kayak gitu. Nah, disinilah kenapa ada V0X sama V0Y, dia itu diuraikan karena kan kalian udah belajar vektor tuh. Kalau misalnya vektornya seperti ini kan dia belum terurai di sumbu X sama di sumbu Y. Nah, jadi kita uraikan dia karena dia ada sumbu kan, pasti kita uraikan dulu terhadap sumbu X seperti apa, terhadap sumbu Y seperti apa kayak gitu. Paham ya? Cos alfa kayak gitu. Kalau terhadap sumbu Y, V0 sin alfa, lihat di sudutnya tadi kayak gitu kan, main-main sudut kita. Paham sampai sini? Pilih paham dan yang lain paham? Bu. Nah, paham ya? Berarti yang A itu adalah kecepatan awal gitu ya, Bu? Ya, di titik pertama kita, di titik kita mempunyai kecepatan awal ingin melempar bola seperti itu. Nah, paham ya? Tuh lama-lama tuh bola tuh kan akan melambung dia tuh. Sampailah kita taruh di titik B, misal gitu. Nah, di titik B tadi akan masih punya kecepatan dia, tapi kan lama-kelamaan semakin berkurang karena kecepatan, karena berkurang lagi itu kan menjauhi pusat bumi juga kayak gitu dia kan, ke atas mereka, ke atas kan dia negatif juga gitu, melawan arah gravitasi. Nah, jadi karena melawan percepatan gravitasi kan lama-lama kecepatannya semakin berkurang. Kita uraikan lagi dia, tapi sebenarnya ini kan vektornya kan, kalau dalam menggambar vektor kan dia kan ibu bilang tadi konstan harusnya. Ini harusnya di gambarnya itu harus sama dia besarnya tadi. Kan itu akan menunjukkan apakah konstan atau tidak. Uraikan lagi dia sama kayak tadi. Karena masih mirip kayak gini kan V-nya. Karena kan dia ngikut terus tuh sesuai dengan lintasan. Nah, berarti diuraikan terhadap X, berarti dia punya Vx, diuraikan juga terhadap Vy. Tapi lama-kelamaan kita tengok, bergerak dia lagi ke C, di titik tertinggi. Kok 0 dia, Bu? Iya, di titik tertinggi. Inilah dia ciri khasnya, dia tidak ada kecepatan gitu. Anggaplah kalau bisa kita pause bola itu, bola kasihan dan bersama si lagi. Nah, jadi titik tertinggi tadi itu dia kecepatannya itu sama dengan 0. Tapi untuk V aja, jadi apakah kecepatannya memang betul-betul murni 0, Bu? Enggak. Jadi dia ada kecepatan tetap ada kecepatan yang konstan tadi dan dalam arah sumbu X. Jadi nanti kalau ada soal, misalnya ada soal konsep gitu, apakah di titik ini kecepatannya sama dengan 0? Enggak, salah tuh gitu, tidak sama dengan 0 karena ada kecepatannya itu dalam arah sumbu X. Itu perlu diingat ya, miskonsepsi kalau misalnya kita mengatakan oh berarti kecepatannya sama dengan 0. Enggak, dia sebenarnya ada dalam sumbu X kayak gitu, masih ada dalam arah yang horizontal tadi gitu ya. Lanjut dia lagi, itu mau jatuh dia lagi kan, setengah ke atas sudah, terus setengah ke bawah lagi kayak mana, Bu? Nah, terus jatuh tiba-tiba di titik D misalnya. Itu lama-kelamaan kan kecepatannya kan semakin bertambah, apalagi sampai ke titik E. Nah, itu nanti berlawanan aja nanti dia dengan ini arah vektor kecepatannya gitu. Nah, sampai sini paham, sampai di titik E lah dia maksimum lagi karena udah punya kecepatan dia nih, udah didukung sama percepatan gravitasi bumi mah. Nah, jadinya semakin maksimum lah dia sampai di titik dia jatuh. Sampai sini paham? Billy paham dan yang lain-lain paham? Paham, Bu. Paham, yang lain paham ya? Bu. Nah, nanti diingat ya kayak mana konsepnya tadi ini untuk menunjukkan ke kalian, oh kayak gini rupanya, kayak gitu penggambaran vektor di gerak parabola gitu. Ya pelan-pelan kita belajarnya ya. Nah, ini kesimpulannya tadi. Kita lanjut lagi. Udah paham, insya Allah udah paham konsepnya. Nah, ini langsung kita pelajari tentang rumus-rumusnya. Nah, rumus-rumus ini akan dimulai dengan Bu Yopa ya. Ibu udah selesai konsepnya, nanti Bu Yopa akan jelaskan. Silakan Bu. Oke, baik ya anak-anak semua. Nah, seperti yang telah dijelaskan di video ya, untuk menganalisa gerak suatu benda itu kita harus meninjaunya dalam gerak arah sumbu X dan
Kak, Bu. Ya baik ya, karena terdengarnya jelas. Nah, yang pertama kita untuk menentukan vektor kecepatan awal. Baik, setelah kita lihat dari gambar vektor tadi, vektornya itu ada dua kan, ada dua sumbu, yaitu pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti konsep pada matematisnya, kalau kita berada pada sumbu X, kita menggunakan sudut apa? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ya baik, langsung saja ya dijawab. Kalau kita berada pada vektor sumbu X, kita menggunakan alfa. Kan jika kita berada pada sumbu Y, kita menggunakan sin alfa. Sehingga rumusnya kalau pada sumbu X, rumus kecepatan awalnya yaitu V0 dikali cos alfa. Sedangkan pada sumbu Y yaitu V0 dikali sin alfa. Nah, sampai di sini paham, Nak? Ya baik. Ibu lanjut. Nah, cari kecepatan benda setiap saat. Baik, pada pertemuan yang lalu kan kalian semua sudah belajar tentang GLB dan GLBB ya. Nah, untuk menentukan kecepatan benda ini kita menggunakan rumus GLB. Nah, di mana pada rumus GLB dan GLBB, pada rumus GLB ini, di mana seperti yang kita lihat tadi ya pada gambar, vektor kecepatannya itu adalah konstan, sehingga dia tetap selalu memakai V0 dikali cos alfa. Sedangkan pada arah sumbu Y, yaitu mengalami atau berada pada keadaan GLBB, karena kecepatan benda itu selalu berubah. Karena pada sumbu Y itu dia ada mengalami kecepatan benda. Nah, pada arah sumbu Y ini rumusnya sesuai dengan rumus GLBB yang telah dipelajari, yaitu VY sama dengan V0Y dikurang GT. Nah, kenapa dia dikurang GT? Ada yang tahu nggak? Kita sudah belajar nih sebelumnya. Oh, enggak, gelap kamar. Karena dia melawan arah gravitasi, Bu. Ya Tadi betul. mantap Siapa tadi yang jawab? tampilannya. Sekarang tampilannya Clarissa, Bu. Clarissa. Yang lain juga harus aktif dong. Masa Clarissa terus? Jangan mau kalah ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Nah, jadi karena setelah kita mendapatkan vektor kecepatan pada sumbu X dan kecepatan pada sumbu Y, kita mendapatkan bagus kayak mencari tadi tuh. vektor kecepatannya itu kita menggunakan Kayak rumus tadi yaitu tuh. Px kuadrat ditambah Vy kuadrat diakarkan. Bu, maaf saya lagi BAB. Selanjutnya yaitu ada posisi benda setiap saat. Nah, ini juga kita memakai rumus pada GLB dan GLBB, yang mana pada Muhammad Rizky Putra. rumus Bu, V0 maaf saya lagi BAB. dikali T yaitu V0 cos theta alfa dikali T, sedangkan pada arah sumbu Y kita memakai rumus Y sama dengan V0Y dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, Enggak tahu. jadi dari rumus-rumus GLB dan GLBB tadi kita dapat menentukan tinggi maksimum suatu benda dan jarak maksimum suatu benda. Nah, dari tinggi maksimum suatu benda ini, nah pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, kecepatan arah vertikal sama dengan 0. Tahu nggak ini maksudnya apa? Halo anak-anak, Absennya sampai jam apa aja? Jam masih pada dengar Iya, kan Bu. ini? Ya, maksudnya pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, Iya Bu, ada apa Bu? kecepatan arah vertikal sama dengan 0. Nah, ini maksudnya apa coba? ya. Ada yang bisa jawab? Udah. Ayo coba jawab. Kan tadi udah dijelaskan nih sama Ibu Febi. Ini udah ambil sampai jual. Lele absen enggak. Inilah. Karena dia sudah mencapai titik tertingginya, Bu. Jadi kecepatan arah vertikalnya atau VY-nya itu sama dengan 0, Bu. Ya, baik. Ini siapa tadi yang menjawab? Indonesia Fitara ini, Bu. Kelas 10 MIPA 4. Ya, betul ya. Nah, yang lain ayo dong aktif juga. Baik, lanjut ya. Nah, jadi karena V-nya tadi sama dengan 0, kita masukkan ke kita turunkan rumusnya menggunakan rumus GLBB tadi, di mana V0 sin alfa dikurang GT sama dengan 0. Nah, kita masukkan V0 sin alfa sama dengan GT. Sehingga kita mendapatkan waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya, yaitu V0 dikali
sin alfa per G. Sampai di sini paham nggak? Halo anak-anak semua, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Insya Allah paham Bu. Lanjut nih, Insya Allah paham, Bu. kita lanjut ya. Iya, Bu. Makin kuat apa makin berdua apa itu? Apalagi kalau dilatihkan kan. Intinya Nah, jadi dari rumus yang kan kita tadi telah dapat nih waktunya ya kan, waktu untuk mencapai ketinggian maksimum kan, udah dapat kita tadi kan. Nah, jadi ini cara kita untuk mencari ketinggian maksimum tadi, yaitu dengan memasukkan nilai pada waktu untuk mencapai ketinggian maksimum tadi pada persamaan GLBB karena Y sama dengan Reynolds sin alpha dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, dapat dilihat ya pada slide Ibu. Dapat dilihat kita masukkan nilai T-nya ke dalam persamaan tersebut sehingga Y ini kan sama dengan tinggi maksimum ya atau sama dengan H. Jadi kita dapat nih hasil akhirnya yaitu H sama dengan Reynolds alpha per 2G. Nah, itu adalah ketinggian maksimum. Baik, apakah anak-anak Ibu paham sampai sini? Halo anak-anak. Paham Bu. Paham Bu. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Kameranya pilih kameranya. Boleh nggak ada yang mau tanyakan? Ada gitu tadi nanti. Sebentar ya. Videonya banyak kameranya. Videonya yang nggak hidup nih. Videonya hidupkan. Nih Ibu dari proses awal tadi Ibu videokan ya. Ibu rekam ya. Nih videonya banyak yang nggak hidup nih. Nah, baik. Apakah nggak ada lagi nih anak yang tanyakan? Kita lanjut ya. Ini punya kita nih. Nah, baik. Selanjutnya kita juga dapat mencari jarak mendatar maksimum. Sama halnya dengan tadi, kita menggunakan rumus GLBB. Nah, pada saat benda menyentuh tanah, posisi vertikal benda adalah 0. Ya, kita masukkan lagi ya ke rumus yang sama dengan kita mencari ketinggian maksimum tadi, yaitu Y sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. Nah, karena dia pada posisi vertikal benda nilainya itu 0, maka nilainya Y sama dengan, kita masukkan nilai Y-nya 0. Kita masukkan 0 sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T sama dengan 1/2 GT kuadrat. Nah, 1/2 GT kuadrat sama dengan V0 dikali sin alfa dikali T. Sehingga kita mendapatkan waktu yang diperlukan benda untuk mencapai tanah, yaitu atau waktu maksimum adalah 2 dikali V0 dikali sin alfa per G. Baik, apakah sampai sini paham, Nak? Halo, anak semua? Paham, Bu. Berarti ini Bu kayak yang setengah GT pangkat 2 GT pangkat 2 tuh sama dengan V0 sin cons kali T itu ya kayak mana ya Bu? Ini kita muat. Kurang paham saya Bu. Iya, kita lihat yang di atas kan 0 sama dengan V0 sin alfa dikali T dikurang 1/2 GT kuadrat. 1/2 GT kuadratnya itu kita pindahkan ruas. Kalau kita pindahkan ruas negatif berarti menjadi positif, ya kan? Iya Bu, positif Bu. Nah, jadi karena kita ingin mencari T max-nya tadi, berarti T, yang nilai T, Bisa lah T yang di sebelah itu kan kita coret nih. Ya Bu. Ya kan? Nah, 2 yang di 1/2 tuh naik ke atas jadi 2 V0 kan? Bisa lah Wak. Iya 2 V0 Bu. Nah, ya. Berarti per G. Pokoknya nanti selesaikan aja secara matematis matematis ya. ini, secara matematis. Secara matematis aja. Yang penting udah tahu kayak mana kok bisa dapat ini Bu. Kok bisa kok 2 V0 Bingung sin nanti, alfa per hostnya G dua. T-nya Bu. Ah, dari sinilah Kita jadi prosesnya. host juga nih. Ha. Ya. Jadi ini nggak berpatokan nanti ini bukan rumus utama, nggak, ini kita main pindah-pindah ruas aja kayak gitu. Yang penting tahu ini loh rumus utama. Oh, rupanya dari sini Rida rupanya ya, gabung Bu. deh. Ah, kayak Pokoknya kuncinya itu pada saat benda menyentuh tanah, posisi vertikal benda adalah 0. Jadi kita tinggal masukkan aja ke rumus GLBB tadi.
GLB pada Banyak lupa. arah X tadi, arah mendatar, yang mana rumusnya yaitu X sama dengan V0 cos alpha dikali T sama dengan R itu sama dengan jarak mendatar maksimumnya. Nah, kita masukkan ke rumus tadi, T-nya itu kita masukkan jadi 2 V0 dikali sin alpha per G. Ya, dapat dilihat ya pada slide. Nah, jadi di mana V0 kuadrat dikali 2 sin alpha dikali cos theta, di mana 2 sin alpha dikali cos theta itu sama dengan nilainya dengan sin dikali 2 alpha. Sehingga secara matematis jadi kita selesaikan dapatlah jarak mendatar maksimumnya adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alpha per G. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Boleh pocong-pocong seketik iyo. Tapi kok sakit ya Ti? Sedang aku tuh sakit amin. Ada yang ditanyakan nak atau sudah paham? Ini Husky baru bergabung nih ya. Orang udah mau pulang, dia baru bergabung. Baru bangun nih Husky nih. Husky IPA 1. Mario, Maria, Yolanda, IPA 6. Baru bangun ya Maria Yolanda. Mana Maria Yolanda nih? Udah Ibu joinkan. Nah, jadi kembali lagi ya kita ke sini ya. Tadi Bu Yopa udah jelaskan semua variabel yang akan kita cari ketika kita menemukan soal-soal terkait gerak parabola seperti itu. Nah, jadi Ibu tekankan sekali lagi kalau kita dalam fisika itu tidak bisa yang namanya kita menghafal rumus. Karena mungkin ada yang bisa kita hafal, tapi kan nggak mungkin semuanya. Apalagi kayak gerak parabola ini. Begitu banyak kalian harus menghafal, nggak mungkin kan. Jadi kalau fisika itu konsepnya kita harus tahu dulu, oh dari mana sih sumbernya, kayak gitu. Nah, jadi gerak parabola ini tipsnya, walaupun kalian pembelajaran di rumah, mungkin bisa buka catatan atau seperti apa, kayak gitu. Tetap kita harus tahu dasar awalnya kenapa dia seperti ini rumusnya, kayak gitu. Jadi kalian nggak perlu menghafal rumus-rumus yang udah pasti ini. Karena ketika nanti sudah diterapkan pada soal-soal yang mungkin levelnya udah tinggi, mungkin nggak hanya kayak tadi kan mungkin soalnya polos-polos aja yang udah Ibu contohkan ya. Misalnya mungkin langsung diketahui sudut elevasinya, diketahui kecepatan awalnya, atau yang ditanya cuman jarak tertentu pada waktu tertentu. Kalau misalnya ada nanti yang nggak sesuai, nah jadi Ibu sarankan kepada anak-anak sekalian untuk lebih memahami gerak parabola itu rumusnya apa. Nah, gerak parabola, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, GLB tadi kita udah tahu kalau GLB yang kita tahu rumus umumnya itu kan X sama dengan P kali T, kayak gitu. Nah, jadi kita otak-atik dia di gerak parabola tadi. Nah, kalau misalnya di gerak parabola untuk GLB-nya kayak gini tanpa sadar. Kita udah tahu
dikurang setengah GT kuadrat. Di sini kita mainkan juga, kenapa sin Bu? Nah, karena tadi sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi di awal, penggambaran vektornya. Di sini kita jabarkan, makanya dapatnya kayak gini. Jadi seperti itu ya, pokoknya paham GLB itu apa, rumus utamanya yang X sama dengan V kali T itu. Nah, kalau GLBB hafal yang 3 sub itu, yang Y sama dengan atau S sama dengan VT dikurang setengah GT kuadrat, terus yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah atau kurang 2 AS. Nah, nanti A-nya itu kan percepatan, diganti dengan gravitasi. Kalau cara ibu seperti itu gitu. Jadi biar supaya kalian semua paham, fisika itu nggak hanya rumus-rumus aja, banyak kali rumusnya Bu kayak gitu kan. Jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kita mengetahui apa yang dasar-dasarnya. Sampai sini paham? Pokoknya paham kalian GLB, paham kalian GLBB, nanti insya Allah nyelesaikan soal-soal gerak parabola. Kita main matematis saja lagi, udah tahu konsepnya, nah, tinggal main masukin rumus aja. Sampai sini paham? Insyaallah paham Bu. Paham ya? Nah, kita memang nggak ada lagi yang ingin ditanyakan. Ibu beri kesempatan lagi sebelum mungkin kita memasuki kuis. Ayo, tanyakan dulu. Insya Allah nggak ada dong, Bu. Ya, Billy, yang lain. Siapa aja nih yang lain nih? MIPA 1, 2, 3, 4, sampai 7. Yang MIPA 1, ada yang ingin tanyakan nggak? Sebelum memasuki contoh soal nih, contoh soal dulu kita. MIPA 2. Aulia Fitrah baru bergabung nih. MIPA 3 ada? MIPA 2 ada, MIPA 3 ada. Pokoknya tanya aja ya, ini kita diskusi gitu, kita sharing-sharing. Nah, jadi biar supaya kalian sama-sama paham gitu, sama-sama enak juga nanti kayak gitu. MIPA 4. Ada yang MIPA 4 yang ingin ditanyakan? Siapa aja lah namanya ya? Nggak ada. MIPA 5. Iya betul, paham nih. Contoh soalnya ada Bu. Ada yang 2 yang kemarin tadi. Nanti kalau misalnya apa nanti kita coba jelaskan lagi. Enggak. Kita coba ya yang kemarin. Kenapa kayak gitu penjelasannya Bu? Nih, ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awalnya 40 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat. Tentukanlah tinggi maksimum dan jarak jangkauan peluru dengan diketahui kecepatan gravitasinya sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Gimana solusinya tuh? Nah, kalian yang udah belajar tadi malam udah buka-buka ya, kayak mana caranya? Dari sini dulu, kalau menyelesaikan soal fisika, nah, kita harus identifikasi dulu apa-apa aja variabel yang diketahuinya. Dari sini apa aja yang diketahuinya? Coba sebutkan satu orang, sebutkan lengkap-lengkap yang diketahuinya apa aja. Kecepatan awal. Siapa tadi tuh jawab? Sebutkan nama, kelas. Siapa? Moren ya? Enggak, siapa tuh? Mauren. Iya. Kelas 10 berapa? MIPA berapa? Kelas 1. Oke, coba sebutkan. Awal. Kecepatan awalnya berapa? 40 meter per sekon. Terus? Sudut elevasi 30 derajat. Oke, terus apa lagi? Ada lagi? Gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2. Oke, diketahuinya itu ya. Tambah lagi, yang ditanya apa berarti? Sampai habis lah berarti ya. Yang ditanya Ditanyanya tentang apa? tinggi maksimal dan jarak jangkauan peluru. Oke, jarak jangkauan peluru ini sama dengan apa yang mau kita cari tuh, Nak? Apa? Kalau jarak jangkauan peluru itu apa yang mau dicari? Jarak maksimal. Nah, iya, jarak maksimum ya. Oke, udah tahu. Kalau dari sini, kayak ini yang Ibu bilang tadi. Soalnya itu lurus aja kayak gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalian bisa gunakan rumus yang langsung tadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya enggak, adalah beberapa hal yang kita yang nggak tahu atau mungkin dicari sesuatu, itu yang levelnya udah lebih tinggi lah kayak gitu kan. Untuk yang dasar ini, ya kayak gini aja dulu modelnya kayak gitu. Nanti kalian pelajari lagi. Ini kalian tahu konsepnya seperti apa. Nah, kalau sini kita udah tahu tadi penyelesaiannya kayak gimana. Nah, kayak gini lah dia ya. Kita pakai yang H max tadi seperti apa. X. Nah, kalau Ibu main langsung
bagusnya. Sebenarnya ini nggak recommended lah buat kalian kayak gitu, apalagi kalau misalnya langsung pembelajarannya, nanti kalian harus kalau harus hafal-hafal kayak gini kayak gitu kan nggak enak. Jadi lebih bagusnya hafal yang GLBB dan juga GLB, jadi main masuk-masukkan aja. Oke, paham ya? Di sini ada yang bertanyakan nggak dulu? Mana tahu kayak gimana kayak gitu. Ada nggak? Cobalah duduk, kalian janganlah baring. Baring mana kan apa? Ibu dari tadi udah kayak mana-mana menjelaskannya. Naila. Ke bantal lah tuh. Duduk. Kalau baring itu ke bawah kita. Kan ibu bahan bilang aja. jangan sambi. Ibu aja duduk nih sama Bu Fitrinya. Kami kebetulan tetanggaan rumah kami, makanya kami enjoy aja sih. Kalau pakai bantal berarti kaki sama tinggi dengan pantat sama tinggi dengan otak. Hidupkan ya videonya ya. Enggak, kan kita di sini kan biar supaya sama-sama belajar, kalian sama-sama tahu nanti. Jadi jawab soal-soal pun nanti dari Bu Fitri sama Bu Yati paham, bagus nilainya kan, mantap tuh kayak gitu. Aduh mak, Diego IPA 6 baru bangun. Salsabila IPA 1, Nazwa Salsabila IPA berapa nih Nazwa Salsabila? Kenapa nak begadang dari malam nak? Nazwa Salsabila IPA berapa? Nonton bola di malam. Itulah kelakuan kalian. Yang wajib didahulukan ya. Kalian nonton bola tuh tak bangun pagi, tuh subuhnya gimana tuh? Siap subuh tidur lagi. Nah ini agak mengecewakan nih, biasanya 2 minggu yang lalu kalian bergabung 230-an, ini baru 210-an. Udah mau selesai. Udah selesai, ibarat udah selesai kalau ada contoh soal itu. Udah kita masuk ya lagi ya contoh soal yang kedua. Nah, ini si Joko. Nah, siapa lagi Joko ini nih? Joko tuh menendang bola dengan sudut elevasi 45 ya. Dan bola jatuh dengan jarak horizontal sebesar 5 meter. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, berapakah kecepatan awal bola tersebut? Nah, di sini siapa yang mau menyebutkan lagi apa yang diketahui dan apa yang ditanya dan pakai Saya, apa? Bu. Siapa tuh? Saya, Bu. Billy. Iya, Bu. Yang lain tunggu dulu Billy. Selain Billy ada yang lain? Yang lain lagi bisu bu. Saya, Bu. Saya Bu. Nah, siapa tuh yang Billy bentar ya anak ya karena tadi udah juga gitu kan. Coba yang lain. Siapa tuh? Kania? Kania udah juga. Kania udah ya? Saya, Bu. Siapa tuh? Husky Al-Kabani, Bu. Nah ya kita beri kesempatan kepada Husky dulu ya. Nah coba kita dengarkan apa kata Husky ya. Coba sebutkan nak. Diketahui sudut elevasi 45 derajat. Oke, tuh. X max-nya 5 meter. Kecepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Iya. Udah selesai diketahuinya? Udah, Bu. Ditanya. Apa yang ditanya? V0, Bu. Kecepatan awal. Oke, kecepatan awal. Oke, baik ya, bagus ya. Nah, karena sudah benar ya udah. Berarti yang lain Ibu anggap sudah paham. Nah, ini tadi masih lurus juga contohnya nih. Kalau ini kita ketahui jarak maksimumnya, nanti kita main aja di main maksimum. Jadilah untuk yang dasar-dasar ini kalian paham. Nah, ini ya penyelesaiannya. Nah, kita main matematis aja. Pokoknya pandai kalian masukin, ingat kalian nilai sin-sinnya, cosnya, kayak gitu. Nggak salah dalam memproyeksikan, misalnya memproyeksikan vektor, kayak gitu. Bagus juga dalam hal yang hitung-hitungannya nanti benar lah jawabannya. Gitu ya. Oke, kayaknya sudah habis. Oke, terima kasih. Nah, jadi kira-kira sebelum kita memasuki detik-detik kuis, Videonya hidupkan semua. Nih bu apa nih? Bu screenshot. Yuk videonya hidupkan semua. yuk hidupkan semuanya tuh. M Hafaz Rivaldi, Reida nih baru bergabung nih Reida Sandrina, kemana aja selama nih Reida? Naura, nih. Siapa yang separuh nyawa nih? Nih cepat slide 1 ya. Halaman pertama Naura Anela. Masuk kakak.
dekat sedikit. Kita oh iya Ti yang semalam belum absen. Bu, maaf saya Allahu Akbar. Oke. Slide 2. Ini masih ada yang baru bergabung loh. Kenanga, Cici, Sika. Mana Sika tadi? Kalian nih ngegombal-gombal lewat chat ya? Udah paham ya nanti berarti ya soal-soalnya kayak gimana? Kok ini yang keluar? Kok ini? Ya udah hidup semua videonya nak. Bu Yati sama Bu Fitri udah bilang loh. Yuk hidupkan dulu ya. Hidupkan dulu semuanya. Iya. Ayo, Mauren mana Mauren? Mauren. Siapa nih 5? Cuma 5 itu kita lah. Kok ini yang keluar? Bu, permisi mau nanya. Ya, terus kalau silakan bertanya. Itu teknisnya jam berapa ya Bu kira-kira? Oh, enggak mau dia di print screen. Ini Bu Yopa yang bakal mengirimkan kuisnya. Gimana Bu Yopa? Karena dia sedang itu. Dari sekarang. Ayo videonya semuanya dihidupkan. Ayo videonya semua dihidupkan ya. Berarti kan Itu kuisnya itu dalam Google Form lagi ya, Bu? Atau langsung di sini? Bu? oke, mukanya ke kamera semua. Turn off. Silakan bertanya sambil Ibu print screen. Ayo sekarang slide ke-4. Masih ada yang nggak hidup? Andara. Slide ke-5 nggak hidup Siva Alia Dewa. Slide ke-6 yang nggak hidup videonya. Tapi orang nggak ada. Astrid, mana tuh dinding yang ditengokkan Ibu? Muhammad Ihsan. Nih, Panda yang ditengokkan Ibu. Sarif. Astrid, Muhammad Ihsan. Tangannya tengok ada. Mutia. Nah, ini nih. Ini mungkin kameranya bermasalah mungkin ya. Banyak yang nggak hidup. Slide ke-6, slide ke-7. Nih. Najwa, Anissa. Said. Oke ya. Slide ke-8 tak ada kamera satupun. Orangnya tak kemana-mana nih. Ini kita tandai nanti nih. Tak ada satupun yang hidup. Yang ada satupun tak ada hidup. Slide ke-8 nih. Ya. Nih ya, nanti kalian tengok aja. Nanti Ibu share videonya. Ibu YouTube kan video kalian ini nanti. Chat-chatnya aneh-aneh nih. Ibu YouTube kan nanti tengok Ah, lah. iya, Bu. Jangan di-share, Bu. Biar aja. Mana chatnya Bu? Bisakah kita tengok chatnya Bu? Ya oke. Chatnya kita scan tengok sekarang ya. Chatnya biar Astagfirullahaladzim. biar kita chatnya yang Ayam dan lape. oh yang sembarang-sembarangan nih kita apa kan nanti tenang lah. Nih chatnya sekarang kita yang pertama chat Bu, maaf saya lagi BAB. Mana chatnya nih? Aku tadi digibahin. Oh, siapa pula tuh? Separuhnya ya, nyawa saya masih hilang Bu, karena separuh aku dirimu. Kemana? Wih, mantap. Becin. Ada budak sini. Ada budak sini ya? Zaman jahiliyah hidupnya tuh. Becin. Oke, nanti ini videonya kita share. Kita YouTube kan videonya ya. Biar Ibu YouTube kan nanti Ibu share link YouTube-nya sama kalian. Oke. Silakan Ibu kembalikan kepada Ibu Feby sama Ibu Yopa, silakan. Mau diapain orang nih?
Hmm. Nah, tadi Ibu udah jelasin panjang lebar juga kan Bu Febi sama Bu Yopa. Nah, kira-kira untuk anak Ibu sekalian, apalagi nih kira-kira mungkin yang belum paham. Kalau misalnya di soal nanti, pokoknya kuncinya kalian banyak-banyak latihan soal aja. Mungkin walaupun 2 soalnya yang Ibu kasih, yang penting kalian paham dulu konsep-konsep seperti apa. Baru nanti kita berlanjut lagi ke latihan-latihan yang lebih bagus lagi. Nah, nanti ceritanya gini nih ya, Ibu ada pengumuman. Untuk kita kan sekarang ini akan adakan kuis dulu nanti sekitar jam 10 lah ya, jam 10. Nanti ada 10 butir soal. Nah, 10 butir soal nanti itu opsinya ABCDE yang objektif juga. Nah, nanti di sana ada soal-soal berupa konsep yang udah Ibu tekankan tadi. Nanti ada beberapa soal konsep, terus nanti ada soal-soal hitungan-hitungan itu yang mudah-mudah aja kayak gitu. Jadi istilahnya di situ adalah peralatian kalian. Nah, terus selain itu kita minggu depan kan kita akan mengadakan ulangan tentang gerak parabola karena dianggap kita udah 2 kali pertemuan udah habis kayak gitu untuk gerak parabola ini. Nah, sebelum itu untuk memperdalam seputar gerak parabola, apa kalian ini mau diberikan latihan nggak seputar gerak parabola itu untuk diberikan apa namanya tuh? Nanti Ibu berikan juga soalnya seperti apa, nanti Ibu anggap sebagai tugas tambahan. Itulah cerminan yang bakal diulangkan nanti. Nanti kalau yang nggak tahu Berarti sama kayak kisi-kisi gitu ya, Bu? Mirip kisi-kisi ya. Ya. Mirip kisi-kisi gitu ya, Bu? Gitu. Nanti kalau misalnya nggak tahu bisa klik di private comment-nya ketika nanti mau submit tugas gitu, atau ingin diskusi bisa japri. Atau ada yang bingung kok kayak apa Bu gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, sebelum itu juga pengumuman untuk kalian nih dari Ibu sampaikan dari Bu Yati sama Bu Fitri. Nah, kan kalian ada nih nilai-nilai yang yang mungkin yang kurang, yang belum masuk, atau mungkin ada yang kurang atau yang tidak bagus. Jadi akan ada perbaikan, seperti itu akan ada remedi. Nah, karena waktu kita nggak ada lagi, mungkin waktu tambahan, jadi bisa jadi harinya itu yang akan kita ambil pada hari libur gitu, mungkin hari Sabtu. Nah, karena ingin mengubah nilai kalian tadi di remedi tadi, apakah bersedia di hari Sabtu ini nih rencananya untuk mengadakan perbaikan. Nanti perbaikannya nanti akan disampaikan sama Bu Fitri nanti lewat GC apa aja nanti kelompok-kelompoknya Bu Fitri dan Bu Yati. Nah, tapi nanti rembukan dulu